Aku pewaris konglomerat. Bab 110 miliar masuk ke rekening. Kota Surabaya. Seorang pemuda berkemeja biru terang dan celana jeans lusuh berjalan di daerah kampus Universitas Surabaya. Mata sang pemuda tertuju ke permukaan tanah, seolah sedang mencari sesuatu. Tampang pemuda itu termasuk lumayan. Hanya saja pakaian yang dikenakannya terlihat lusuh dan sudah lama tidak dicuci, bahkan noda hitam di ujung lengan bajunya pun dapat terlihat jelas. Murid-murid kampus yang melihatnya lantas menjauh dengan tatapan merendahkan, bagaikan bertemu seorang pembawa virus. Namun, Morgan Bahtiar tampak sudah terbiasa mendapat tatapan yang demikian. Dia terus berjalan menuju ke arah botol bekas air mineral di sisi jalan dengan ekspresi acuh tak acuh. Kreng, tiba-tiba, terdengar bunyi deringan ponsel Nokia model lama. Morgan segera menjawab panggilan masuk tersebut. Halo, benar ini dengan Tuan Muda Morgan Bahtiar. Terdengar suara bariton seorang pria parubaya dengan nada bicara yang tenang dari ujung telepon. Benar, aku Morgan Bahtiar. Namun, aku bukan Tuan Muda atau semacamnya. Morgan menjawab setelah tercengang sejenak. Tuan Muda Bahtiar, sekarang ada sebuah warisan yang perlu Anda terima. Apakah Anda punya waktu luang hari ini? Tanya sang pria parubaya itu dengan hormat. Hehe, ada warisan yang perlu kuterima. Morgan sungguh tak habis pikir dengan ucapan lawan bicaranya tersebut. Dia berkata dengan tak berdaya, tolong kalau mau menipu, tipu orang lain saja. Aku anak yatim piatu, semua anggota keluargaku sudah meninggal. Warisan dari mana? Tuan Muda Bahtiar, saya. Tanpa menunggu penjelasan dari pria di ujung telepon, Morgan langsung mematikan panggilan itu. Dia menggelengkan kepala berbicara sendiri, penipu zaman sekarang sungguh tak profesional. Uang 100.000 saja aku tidak punya, bisa-bisanya menipu aku. Pakai bilang ada warisan untukku. Orang tuaku saja sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Pada saat ini pula, ponsel Morgan kembali berdering. Morgan langsung menolak panggilan tersebut tanpa pikir panjang, kemudian melangkahkan kaki menuju ke botol air mineral yang tidak jauh di sana. Dia takut botol bekas itu akan diambil lebih dulu oleh orang tua pemungut barang bekas di kampus jika dirinya berlama-lama. Kerak, ketika Morgan baru saja membungkukkan badan hendak memungut botol, tumit sepatu hak tinggi berwarna merah sudah menginjak botol itu. Morgan refleks terdiam, kemudian menyusuri kaki ramping yang indah itu dan melihat ke atas. Yang tampak di depan matanya adalah seorang gadis cantik yang bertubuh seksi dan langsing. Pada wajah cantik gadis itu terdapat riasan tipis. Dia memakai kaos ketat berwarna hitam yang menampilkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Bawahannya memakai rok pendek berbahan jeans, menutupi bokongnya yang cukup montok. Kedua kakinya ramping dan putih, memakai sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Penampilannya sungguh seksi dan memikat hati. Vivi, kenapa kamu di sini? Keterkejutan melintas di tatapan Morgan setelah melihat gadis itu. Yang saat ini muncul di hadapannya tak lain adalah pacarnya, Vivi Ganesh. Morgan, kenapa kamu memungut sampah lagi? Jadi, kamu mau menjadi pemulung seumur hidupmu? Kata Vivi dengan kesal. Dia sama sekali tidak menjaga harga diri Morgan. Morgan membuka mulutnya dan hendak memberi penjelasan. Apa aku? Sudahlah. Aku juga tak peduli lagi kalau kamu ingin memungut sampah. Mulai hari ini, kita putus saja. Aku tidak ingin orang seperti kamu menjadi aib bagi hidupku. Seru Vivi pada Morgan dengan jijik. Putus. Morgan sontak diam membeku begitu mendengar ucapan Vivi, tatapannya juga luar biasa terkejut. Vivi, kamu tidak sedang bercanda, kan? Morgan bertanya sambil menatap lurus pada Vivi yang ada di depannya. Bercanda, apakah? Menurutmu aku akan bercanda dengan orang sepertimu? Vivi tertawa sinis. Kenapa tiba-tiba mau putus? Saat ini, Morgan akhirnya sadar bahwa Vivi sungguh tidak bercanda, dia serius. Memangnya karena apa lagi? Karena kamu itu miskin, orang miskin yang cuma bisa memungut barang bekas. Vivi memandang Morgan dengan tatapan merendahkan, lalu lanjut berkata, Morgan, jangan bilang kamu sungguh mengira aku mau bersamamu selamanya. Tidakkah kamu lihat seperti apa dirimu? Memangnya kamu yang seperti ini pantas untukku? Kamu tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan. Morgan menatap kosong pada Vivi. Sebenarnya, Morgan sudah bisa menebak alasannya. Hanya saja, dia berani percaya. Orang yang sudah berpacaran dengannya selama hampir 3 tahun, akhirnya benar-benar mencampakkannya hanya karena uang. Morgan,
Sekarang ku beritahu kamu dengan serius. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kuharap kamu juga jangan menggangguku lagi. Usai mengatakan ini, Vivi membalikkan badan dan pergi. Morgan segera maju dan hendak menahan Vivi. Namun, pada saat ini, muncul seorang pemuda muncul di belakang Vivi dan langsung melayangkan satu tendangan ke perut Morgan. Kaisen Lewis. Morgan terhuyung-huyung ke belakang, menatap pria di samping Vivi dengan bingung. Vivi merangkul lengan Kaisen tanpa canggung, lalu berkata manis, "Morgan, perkenalkan. Ini pacar baruku, Kaisen Lewis. Dia lebih tampan, kaya, serta menarik daripada kamu. Orang seperti dialah yang pantas bersamaku." Kedua mata Morgan melototi Kaisen. Meskipun tampang Kaisen biasa saja, tetapi dia merupakan anak konglomerat di kelas mereka. Alasan Vivi putus dengan Morgan dan kemudian berpacaran dengan Kaisen, tak lain adalah karena uang. "Morgan, mulai hari ini, Vivi adalah pacarku. Kalau sekali saja kulihat kamu masih berani mengganggunya, langsung kupatahkan kakimu." "Mengerti," Kaisen mengancam dengan sombong. Morgan menggertakkan gigi dan tidak menjawab. Dia tahu jelas Kaisen bukan hanya kaya, tetapi juga mengenal banyak preman. Nasib Morgan akan berakhir tragis jika benar-benar menyinggung Kaisen. "Sayang, tak usah hiraukan orang seperti itu. Ayo kita pergi," Vivi berkata dengan manja sambil bersandar di dalam pelukan Kaisen. "Dasar manja, sudah begitu tak sabar mau ke hotel denganku." Kaisen tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Dia lalu mengeluarkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah dan diayunkan di hadapan Morgan sambil menyeringai, "Morgan, seingatku kamu mau melakukan apapun selama diberi uang, kan? Sekarang ku beri kamu uang 1 juta, pergi belikan 1 kotak pil kebon untukku dan Vivi." Vivi tampak tersipu malu mendengar ucapan Kaisen, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Sementara tatapan Morgan penuh amarah ketika melihat uang di tangan Kaisen. Selama 3 tahun Morgan berpacaran dengan Vivi, jangankan ke hotel, memegang tangan Vivi saja tidak pernah. Sekarang Vivi dan Kaisen sudah mau ke hotel, padahal mereka baru pacaran beberapa hari saja. Kaisen bahkan menyuruh Morgan untuk membelikan J untuk mereka. Ini sungguh penghinaan besar bagi Morgan. Saat ini, di sekeliling mereka sudah dipenuhi murid-murid yang menonton bagaimana Morgan dipermalukan. Ekspresi mereka juga tampak sangat merendahkan Morgan. Bagaimanapun juga, tidak ada hal yang lebih menyedihkan lagi di dunia ini dibandingkan apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka sebenarnya tidak tahu, hal paling menyedihkan bukanlah tentang Kaisen menyuruh Morgan membeli obat kontrasepsi, melainkan hati Morgan yang tergiur melihat uang di tangan Kaisen. Jika Morgan mendapatkan uang ini, maka biaya sewa kosnya akan terselesaikan. "Bagaimana, mau atau tidak? Kalau tidak, aku akan menyuruh orang lain," tanya Kaisen sambil tertawa. Morgan ragu-ragu beberapa saat, lalu menoleh dan berkata pada Vivi dengan dingin, "Vi, kuharap kamu tidak akan menyesali keputusanmu hari ini." "Menyesal? Apa yang harus ku sesali? Menyesal karena putus dengan pemulung miskin sepertimu," jawab Vivi tanpa dapat menahan tawa sinisnya. Morgan menarik napas panjang dan beranjak pergi, hingga akhirnya menghilang dari pandangan semua orang. Setelah meninggalkan kampus, Morgan kembali ke kosnya. Morgan bekerja di bar pada malam hari, paling cepat akan pulang sekitar pukul 2 dini hari. Jadi, dia menyewa tempat tinggal di luar kampus karena asrama kampus sudah ditutup saat jam pulang kerjanya. Meskipun kosnya hanya seluas toilet, tetapi cukup untuk Morgan tinggali sendiri. Sekembalinya ke kamar, kenangan bersama Vivi pun bermunculan di benak Morgan. Kini, janji-janji yang pernah terucap jadi terdengar sangat konyol. Sebenarnya, saat baru berkenalan dengan Morgan, Vivi adalah gadis yang sangat polos dan baik hati. Semua orang merendahkan Morgan, tetapi Vivi selalu berada di sisinya. Namun, setelah 2 tahun berkuliah di Universitas Surabaya, pola pikir Vivi pun berubah seiring makin banyaknya orang yang dia temui. Morgan sebelumnya sudah menduga Vivi akan minta putus, tetapi dia sungguh tidak menyangka Vivi akan sekejam ini. Keluarga Morgan termasuk kaya saat dia masih kecil. Keluarga Bahtiar juga merupakan keluarga tersohor di daerahnya. Kedua orang tua Morgan juga menjabat sebagai pimpinan tinggi di perusahaan keluarga. Meskipun tidak tahu orang-orang kaya di kalangan atas seperti apa, tetapi keluarga Bahtiar dapat dikatakan sangat kaya jika dibandingkan dengan keluarganya Kaisen. Namun,
Orang tua Morgan meninggal akibat kecelakaan ketika Morgan berusia 15 tahun. Keluarga Bahtiar menganggap Morgan sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Akhirnya Morgan mau tak mau memilih untuk meninggalkan keluarga Bahtiar dan hidup mandiri di luar. Demi memenuhi biaya kuliah dan hidup, pekerjaan selelah apapun sudah pernah Morgan kerjakan selama beberapa tahun ini. Siang hari ketika tidak bekerja, dia akan pergi memungut botol bekas dan dia akan bekerja sebagai pelayan di bar dekat kampusnya pada malam hari. Teman-teman di kampus juga terus-menerus menghina Morgan, tetapi Morgan sama sekali tidak peduli. Baginya, yang penting Vivi ada di sisinya. Namun sekarang, Vivi juga sudah meninggalkannya. Saat ini, Morgan sedang berbaring dan melamun sambil menatap langit-langit di kamar kosnya. Dia bahkan mulai tidak tahu apa artinya dia terus hidup. Ting, di saat ini juga, terdengar bunyi notifikasi pesan masuk. Morgan meraih ponselnya dan melihat sekilas. Dia sontak tercengang setelah melihat isi pesan yang masuk itu, luar biasa mengejutkan. Uang dengan nominal 10 miliar rupiah telah masuk ke nomor rekening Anda, sisa saldo saat ini 10 miliar 50 ribu rupiah. Morgan refleks bangun dan terduduk, dia menatap layar ponselnya sendiri dengan bodoh. 10 miliar, ini pasti ada yang iseng. Morgan berujar sambil melihat pesan di ponselnya dengan kebingungan. Tok tok tok. Sebelum Morgan memahami lebih lanjut tentang pesan teks barusan, suara ketukan pintu yang tergesa-gesa terdengar dari luar. Bab 2 Tetangga Cantik. Mendengar suara ketukan pintu, Morgan segera membuka pintu kamarnya. Saat ini, yang berada di luar adalah seorang wanita parubaya yang memakai stoking hitam dengan bobot tubuh yang nyaris lebih dari 100 kg. Ternyata ibu kos, kukira siapa? Morgan berkata sambil terkekeh setelah mengenali wanita parubaya tersebut. Morgan, jangan banyak omong kosong denganku. Tadi aku meneleponmu, tapi tidak kamu angkat. Kapan kamu akan membayar uang kosmu? Kamu sudah menunggak selama 3 bulan. Bentak wanita parubaya dengan garang. Bu, 2 hari lagi aku gajian. Beri aku waktu 2 hari lagi, oke? Pinta Morgan dengan nada rendah. Tambah 2 hari lagi, ibu. Kos tertawa sinis, lalu berteriak. Morgan, aku sudah memberimu banyak waktu karena kupikir kamu masih seorang mahasiswa. Kamu sudah janji akan membayar sebulan sekali, tapi sekarang sudah menunggak sampai 3 bulan. Masih minta ditambahkan waktu 2 hari lagi. Sungguh tak tahu malu. Morgan sungguh tak berdaya menghadapi ibu kos di depannya itu. Seminggu lalu, Morgan menghabiskan hampir semua uangnya untuk membeli kado ulang tahun untuk Vivi. Ladi, dia sekarang sama sekali tidak punya uang untuk membayar uang kos. Bu, aku sekarang benar-benar tidak punya uang. Janji, 2 hari lagi aku pasti akan membayar. Ujar Morgan dengan tak enak hati. Sekarang ini aku sedang tidak berminat untuk beromong kosong denganmu. Kamu harus membayarnya hari ini juga. Kalau tidak, segera angkat kaki dari sini, teriak wanita parubaya dengan penuh emosi. Morgan diam membeku di tempat. Dia seketika tidak tahu harus berbuat apa, dia benar-benar tidak punya uang saat ini. Brak, pada saat ini, pintu kamar sebelah dibuka dengan kasar. Seorang gadis cantik berbalutkan piyama Brenda keluar dari kamar dengan mata mengantuk. Dia berseru dengan kesal. Kenapa teriak-teriak? Ganggu orang tidur saja. Maaf, Nona Wenesa, aku sedang menagih uang kos dari orang ini. Wanita parubaya itu menjelaskan dan ekspresi di wajahnya langsung tersenyum saat melihat gadis itu. Mendengar itu, sang gadis tersebut mengamati Morgan sekilas dan kemudian bertanya. Berapa utangnya? Sebenarnya tidak banyak, hanya uang sewa selama 3 bulan. 1,2 juta, jawab wanita parubaya. Perlukah kamu teriak-teriak hanya demi uang 1,2 juta? Ujar gadis cantik tersebut sambil tersenyum meremehkan. Masalahnya orang ini terlalu lama menunggak dan tidak kunjung membayar. Jelas wanita parubaya dengan agak canggung. Sudahlah, nanti akan aku transfer uang sewa dia. Kamu jangan teriak-teriak di sini lagi, kata gadis cantik dengan gusar. Terima kasih banyak, Nona Wenesa. Wanita parubaya menjawab gadis itu dengan senang, kemudian berkata pada Morgan. Kamu beruntung sekali hari ini, ada Nona Wenesa yang membantumu membayar. Awas saja kalau nanti kamu berani menunggak lagi, lain kali, aku pasti akan membayar tepat waktu. Morgan menjawab dengan suara rendah. Wanita parubaya lalu memandang Morgan dengan kesal dan berbalik untuk pergi. Morgan mengangkat kepalanya memandang gadis cantik berpiyama itu.
Meskipun dia sudah lama tinggal di sini, tetapi ini pertama kalinya dia mengamati tetangga cantiknya itu dari jarak dekat. Paras cantiknya membuat orang yang melihatnya refleks menahan napas. Alisnya hitam dan indah, matanya jernih, dan bibirnya berwarna merah muda bagaikan buah ceri. Mungkin karena baru bangun tidur, rambut hitamnya agak berantakan. Piyama berenda hitam yang dikenakannya menampakkan kulitnya yang lembut dan halus. Kakinya yang ramping dan indah juga tampak jelas. Tubuh yang demikian seksi sungguh menarik perhatian. Terima kasih atas bantuannya, aku sebenarnya. Morgan berkata pelan setelah menghela napas. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya mengeluarkan uang 1,2 juta untuk membeli sebuah ketenangan. Gadis cantik yang tampak sebal itu menyela ucapan Morgan. Itu, aku akan segera mengganti uangmu setelah gajian. Oh, ya, namamu. Brak, sebelum Morgan menyelesaikan perkataannya, gadis cantik itu langsung menutup pintu kamarnya dengan keras. Morgan berdiri di tempat dengan canggung. Mungkin uang sebesar 12 juta memang seberapa bagi gadis ini, tetapi itu merupakan jumlah yang besar bagi Morgan. Karena gadis itu terlihat tidak berminat berbicara dengannya, Morgan pun menutup pintu kamarnya secara perlahan. Kring, saat ini pula, ponsel Morgan kembali berdering. Morgan menjawab panggilan tersebut dan berkata dengan lesu, "Halo, dengan siapa? Tuan Muda Bahtiar, apakah Anda sudah melihat uang yang saya transferkan tadi?" Suara pria parubaya kembali terdengar. "Kamu yang mentransfer uang itu padaku." Morgan sempat tertegun sejenak sebelum akhirnya teringat pesan teks yang dilihatnya tadi. "Benar, saya tahu Tuan Muda Bahtiar akan mengira saya seorang penipu. Jadi, saya tadi mentransfer sejumlah uang pada Anda untuk membuktikannya. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa periksa ke bank," ujar pria parubaya. Tanpa berpikir panjang, Morgan langsung mengakhiri panggilan dan bergegas ke ATM terdekat sambil membawa kartu banknya. Ketika melihat angka-angka di mesin ATM, Morgan terkesima. Ternyata orang itu sungguh tidak bercanda. Saldo di dalam rekeningnya benar-benar bertambah 10 miliar. Ternyata benar. Morgan merasa dirinya bagaikan sedang bermimpi. Dengan tangan yang bergetar, dia kembali menelepon nomor asing tadi. "Tuan Muda Bahtiar, Anda sudah percaya pada saya, kan?" ujar pria parubaya yang menjawab telepon dengan cepat. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu memberiku uang sebanyak itu?" tanya Morgan tak mengerti. "Tuan Muda Bahtiar, kalau Anda sekarang sedang senggang, Anda boleh datang menemui saya di gedung Hitop lantai 27. Saya akan menjelaskan semuanya secara langsung pada Anda," ujar pria parubaya. Morgan sempat ragu sejenak hingga akhirnya menjawab pelan, "Aku akan ke sana sekarang juga." "Baik, Tuan Muda Bahtiar," pria parubaya tersebut pun mengakhiri panggilan dengan penuh hormat. Morgan menarik uang tunai sebanyak 1 juta dari ATM, kemudian menghentikan sebuah taksi untuk menuju ke gedung Hitop. Karena Morgan masih tidak tahu asal-muasal uang ini, jadi dia hanya mengambil 1 juta rupiah saja. Jika ternyata ada kesalahan setelah ini, setidaknya dia masih sanggup menggantinya. Bab 3 Aku Bukan Pengemis. Pukul 1 siang, Morgan tiba di gedung Hitop. Semua kendaraan yang terparkir di tempat parkir gedung ini adalah mobil mewah bernilai miliaran ke atas. Orang-orang di sini juga berpakaian rapi dan perlente. Morgan tampak seperti seorang pengemis jika disandingkan dengan mereka, sangat tidak cocok berada di tempat ini. "Maaf, kami tidak menerima pengemis di sini." Baru saja Morgan memasuki gedung Hitop, gadis resepsionis cantik dengan setelan hitam telah berseru padanya dengan ekspresi merendahkan. "Aku bukan kemari untuk mengemis." Morgan berkata dengan wajah tanpa ekspresi. "Kami juga tidak menerima penawaran produk-produk pertanian." Resepsionis cantik tersebut menambahkan, "Aku kemari untuk bertemu seseorang." "Bertemu seseorang? Siapa yang ingin kamu temui? Memangnya ada orang yang bisa kamu temui di?" Morgan tidak tahu siapa nama orang yang meneleponnya tadi. Dia hanya ingin mencari tahu tentang uang 10 miliar itu. Karena itu, dia langsung melangkahkan kaki ke lift tanpa menghiraukan gadis resepsionis. "Hei, ada apa denganmu? Sudah kubilang kamu tidak boleh masuk. Berhenti atau aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu." Melihat Morgan menuju ke arah lift, resepsionis cantik langsung hendak mencegahnya. Ting! Pada saat ini pula, pintu lift tiba-tiba terbuka. Morgan segera memasuki lift begitu melihat resepsionis mengejarnya. "Aduh," terdengar suara jeritan kecil dari dalam lift.
Karena masuk dengan tergesa-gesa, Morgan sama sekali tidak melihat ada orang yang mau keluar dari dalam lift. Jadi, dia pun menubruk orang tersebut. Apa kamu tidak punya mata? Tidak melihat kalau di dalam ada orang? Orang yang di dalam lift pun berseru. Morgan mengangkat kepalanya melihat wanita di depannya, dia sontak tercengang. Gadis itu berambut gelombang dengan warna merah. Tubuhnya mengenakan gaun ketat berwarna merah. Tinggi semampai dan seksi. Sepasang kaki indahnya terbalut stoking hitam dan mengenakan sepatu hak tinggi. Pakaian yang ketat menampakkan bentuk dadanya dengan jelas. Meski wajah cantik itu sedang marah, tetapi tetap memesona. Gadis ini sedang memegang segelas kopi dan kopi tersebut kini tumpah di tubuh wanita itu begitu ditubruk oleh Morgan. Kamu ini mau apa? Mana satpam? Kenapa membiarkan orang seperti ini masuk sembarangan? Gadis seksi itu berseru dengan kesal setelah melihat penampilan Morgan. Mal, aku masuk dengan tergesa-gesa dan tidak melihat ada orang di dalam sini. Sambil bicara, Morgan refleks mengambil tisu di samping lift dan hendak membantu itu menyeka kopi yang tumpah. Namun, ketika Morgan meletakkan tangannya di bagian D, gadis cantik, semua orang di sana terperanjat. Hei, dasar hidung belang. Gadis cantik menjerit itu secara refleks. Dalam sekejap, 7-8 orang satpam bergegas mendatangi Morgan. Maaf, aku tidak sengaja. Melihat para satpam sudah mendekat, Morgan langsung mendorong gadis cantik itu keluar dan masuk ke dalam lift tanpa sempat mempertimbangkan hal lainnya. Dia kemudian langsung menekan tombol lantai 27. Saat para satpam tiba, lift yang dimasuki Morgan sudah bergerak naik. Manajer Purnama, apa yang terjadi? Satpam bertanya dengan kebingungan pada gadis cantik itu. Tadi ada seorang pengemis yang entah muncul dari mana dan melecehkanku. Cepat tangkap orang itu, aku harus membawanya ke kantor polisi. Kenapa diam saja? Cepat tangkap dia, seru gadis cantik dengan mata berkaca-kaca. Tapi, kepala satpam itu tampak serba salah. Tapi apa? Seru gadis cantik mengerutkan dahi. Orang ini menuju ke lantai 27 tempat Direktur Wiwangsa. Direktur pernah mengatakan tidak seorang pun boleh ke lantai 27 tanpa izin darinya. Jawab kepala satpam sambil menatap lift dengan tak berdaya. Gadis cantik tersebut tertegun mendengar hal ini, lalu berkata lagi sambil menggertakkan gigi emosi. Kalau begitu, tunggu di sini dan tutup semua pintu keluar gedung ini. Aku tidak percaya si brengsek itu tidak akan turun. Setelah memasuki lift, Morgan melihat tangan kanannya sendiri dengan tak berdaya. Walaupun rasanya enak ketika menyentuh gadis cantik itu, tetapi Morgan juga menyadari dirinya sudah menimbulkan masalah besar. Namun, dia yang sekarang tidak berminat untuk berpikir sebanyak itu. Dia hanya ingin mencari tahu tentang uang 10 miliar tersebut. Beberapa saat kemudian, lift berhenti di lantai 27. Dekorasi di dalam ruangan ini sangat mewah, dari tempat ini dapat terlihat seluruh kota Surabaya, pemandangannya luar biasa bagus. Seorang pria parubaya berjas hitam segera berdiri dan menghampiri Morgan begitu melihatnya masuk. Dia berkata dengan nada penuh hormat, "Tuan Muda Bahtiar, akhirnya Anda datang. Ladi kamu orang yang meneleponku." Morgan bertanya dengan dahi berkerut. "Benar, perkenalkan, saya Johnson Lewis, manajer umur di grup Hitop," kata Johnson berseri-seri. Morgan mengangguk pelan, kemudian mengamati seluruh ruangan itu sambil bertanya, "Lalu, apa yang kamu maksud dengan ada warisan yang harus kuterima?" "Tuan Muda Bahtiar, apakah Anda masih ingat pria tua dengan nama belakang Wiwangsa yang pernah Anda selamatkan 10 tahun lalu?" tanya Johnson. Pria tua dengan nama belakang Wiwangsa. Morgan refleks tertegun sesaat. Dia kemudian tiba-tiba teringat kembali, dirinya memang pernah menolong seorang pria tua saat masih kecil. Namun karena sudah lama berlalu, Morgan juga sudah tidak ingat nama belakang pria tua tersebut. "Tuan Muda Bahtiar, Tuan Chandra Wiwangsa adalah direktur grup Hitop. Dia meninggal 3 hari yang lalu dan meninggalkan warisan. Karena dia tidak punya anak dan cucu, semua hartanya akan diwariskan kepada Anda seorang," ujar Johnson. "Bab 4 Aku pewaris konglomerat. Kepadaku seorang." Morgan sontak tercengang mendengar penjelasan Johnson. Rasanya hal seperti ini hanya akan terjadi dalam sinetron. "Benar, selanjutnya saya akan menjelaskan warisan yang ditinggalkan oleh Direktur Wiwangsa. Di antaranya yang terletak di kota Surabaya adalah grup Hitop, grup Permata, dan grup Farmasi Cahaya." Lansen mengambil sebuah dokumen di atas mejanya dan mulai menjelaskan apa saja yang diwariskan kepada Morgan.
Awalnya, Morgan mendengarkan penjelasan Johnson dengan seksama. Dia sungguh merasa dirinya seperti sedang bermimpi, jadi dia segera menghentikan ucapan Johnson dan bertanya kebingungan. Sebentar dulu, kamu yakin semua yang kamu sebutkan itu menjadi milikku seorang? Yakin, angguk Johnson. Lalu, kira-kira berapa total nilainya? Tanya Morgan. Ini, Johnson tertegun lalu menjawab perlahan. Tuan Muda Bahtiar, seharusnya lebih dari 5 triliun dolar. Lebih dari 5 triliun. Bahkan dalam mata uang dolar. Morgan sontak terperanjat dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Benar, Johnson menganggukkan kepala kepada Morgan. Semua ini milikku seorang. Tanya Morgan lagi. Dia merasa semua yang terjadi pada dirinya saat ini sungguh aneh bin ajaib. Harta sebanyak 5 triliun dolar akan menjadi miliknya sendiri. Dalam mimpi pun Morgan tidak akan berani memimpikan hal seperti ini. Tepat sekali. Johnson sambil tersenyum cerah. Tidak mungkin. Morgan segera menggeleng dan berkata lagi. Kamu pasti menipuku. Waktu itu, aku memang menolong seorang pria tua. Namun kalau memang dia sekaya ini, kenapa aku tidak pernah mendengar nama ini? 5 triliun dolar, seharusnya dia orang terkaya di dunia, kan? Tuan Muda Bahtiar, mungkinkah yang Anda maksud adalah daftar orang terkaya versi Forbes? Lansen tersenyum simpul melihat Morgan. Ya, daftar itu. Kalau memang dia begitu kaya, kenapa tidak ada namanya di daftar itu? Tanya Morgan. Tuan Muda Bahtiar, menurut Anda, apakah Direktur Wiwangsa yang berstatus demikian akan memilih untuk masuk ke dalam daftar seperti itu? Apa maksudmu? Tanya Morgan bingung. Saya jelaskan seperti ini saja. Orang-orang yang bisa Anda lihat namanya di daftar itu, hanya demi reputasi saja. Begitu memiliki reputasi, mereka bisa mendapatkan sumber daya sosial yang lebih baik. Namun, Direktur Wiwangsa sudah melampaui tahap itu sejak awal. Dia juga tidak ingin terlalu menonjolkan identitasnya. Lansen menjeda sebentar sebelum melanjutkan. Direktur Wiwangsa pernah berkata, kerisauan orang kaya selalu lebih banyak daripada orang miskin. Ladi, kalau Tuan Muda Bahtiar mewarisi harta ini, saya sarankan Anda juga jangan membeberkan identitas Anda. Ini tidak ada keuntungannya sedikit pun bagi Anda. Morgan menatap Lansen yang berada di hadapannya. Dia bisa merasakan kalau Johnson ini seharusnya tidak berbohong. Sekalipun berbohong, dia juga tidak mungkin menipu orang miskin seperti dirinya. Apalagi uang di dalam rekening tadi memang benar adanya. Johnson juga memiliki ruangan kantor yang begitu mewah. Bagaimana mungkin seorang penipu mempunyai ruangan kantor yang sedemikian rupa? Apakah ada syarat tertentu kalau aku mewarisi warisan ini? Tanya Morgan sambil berusaha menahan kegirangan di dalam hatinya. Johnson kembali mengambil sebuah dokumen dari mejanya dan dia sodorkan pada Morgan, lalu berkata. Tuan Muda Bahtiar, ini surat wasiat yang ditinggalkan Direktur Wiwangsa. Begitu Anda tanda tangan di atasnya, maka semua ini menjadi milik Anda. Namun, ada satu hal yang harus Anda perhatikan. Apa itu? Morgan bertanya sembari menerima surat wasiat tersebut. Direktur Wiwangsa secara khusus berpesan, kalau Anda mau mewarisi hartanya, maka Anda harus menikahi Nona Leona Sandika. Kalau tidak, Anda tidak dapat mewarisi warisan ini. Lansen kembali berujar. Siapa itu Leona Sandika? Morgan tercengang. Dia tidak menyangka akan ada permintaan seperti ini untuk mendapatkan warisan. Dapat harta dan istri sekaligus. Berdasarkan ketentuan di dalam surat wasiat, saya tidak boleh membeberkan informasi apapun tentang Nona Sandika. Jawab Lansen, Langan bilang orang bernama Leona itu seorang gadis buruk rupa. Tanya Morgan, Tuan Muda Bahtiar, Anda sama sekali tidak perlu khawatir akan penampilan Nona Sandika. Lagi pula, teknologi kecantikan sekarang berkembang pesat. Sekalipun dia seekor kambing, tetap saja bisa dibuat menjadi cantik selama Anda punya uang. Kata Johnson sambil terkekeh. Ucapanmu ini masuk akal juga. Morgan menganggukkan kepala dan lanjut berkata. Okelah, aku setuju dengan ketentuan di surat wasiat ini. Kalau tidak ada masalah lain, Anda dapat tanda tangan di atasnya dan surat wasiat ini langsung berlaku, kata Johnson sambil menyodorkan surat wasiat ke hadapan Morgan. Morgan sungguh tidak dapat menolak warisan sebanyak ini. Jangankan menikahi seorang wanita, menikahi seekor kambing sungguhan pun dia mungkin akan menyanggupinya. Bagaimanapun, Morgan memang benar-benar krisis uang saat ini. Setelah membubuhkan tanda tangan, Johnson menyimpan kembali surat wasiat itu dan menyerahkan 2 buah kartu kepada Morgan. Apa ini?
Morgan bertanya dengan bingung ketika kartu di tangannya. Tuan Muda Bahtiar, kartu pertama adalah kartu hitam Bank BCA tanpa limit penggunaan. Dengan kata lain, uang sebanyak apapun yang Anda bayar, mau puluhan juta sampai ratusan juta pun dapat dibayar dengan kartu ini. Sedangkan kartu kedua adalah kartu VVIP di Klub Emperor, menandakan status tertinggi di kalangan sosial. Anda bisa mengonsumsi apapun di Klub Emperor dengan menggunakan kartu ini. Jelas Johnson segera. Morgan tidak begitu menghiraukan soal kartu Klub Emperor atau semacamnya. Jelas dia juga tidak tahu apa itu Klub Emperor. Namun, dia sangat tertarik dengan kartu hitam Bank BCA. Dia bertanya pada Lansen dengan berseri-seri. Kamu yakin aku bisa menarik uang sebanyak apapun dengan kartu ini? Tentu saja. Semua pengeluaran dari kartu ini akan melalui rekening keuangan internal perusahaan atas nama Anda dan nilai perusahaan Anda lebih dari 5 triliun dolar. Jadi, tidak ada masalah selama pengeluaran itu di bawah 5 triliun dolar, lelas Johnson. Tak kusangka ada kartu yang sehebat ini. Morgan menyeringai dan berniat untuk mencobanya setelah pergi dari sini. Oh, ya, ini kartu nama saya, Tuan Muda Bahtiar. Saya akan membantu Anda mengelola bisnis perusahaan. Anda bisa menelepon saya kapanpun jika ada masalah. Johnson menyodorkan sebuah kartu nama dengan hormat. Oke, Morgan menerima kartu nama tersebut dan lanjut berkata. Kalau begitu, aku sudah boleh pergi. Biar saya antar, jawab Johnson segera. Tidak perlu, aku pergi sendiri saja. Morgan melambaikan tangan sambil lalu, kemudian berjalan keluar dari ruangan Johnson. Bab 5 Tuan Muda Bahtiar boleh melakukan apapun. Beberapa menit kemudian, Morgan keluar dari lift. Sret, belasan satpam langsung mengepung Morgan. Morgan refleks kehilangan akal melihat satpam-satpam ini. Dasar hidung belang, akhirnya kamu keluar juga. Gadis cantik yang sebelumnya dilecehkan oleh Morgan pun keluar dari kerumunan dan berseru dengan nada yang sangat menghina. Benar, berani-beraninya, seorang pengemis melecehkan manajer Purnama. Kamu pasti sudah bosan hidup. Apa tidak coba lihat seperti apa dirimu itu? Timpal sang resepsionis cantik. Kejadian sebelumnya memang salahku, tapi aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Morgan mengerutkan dahi, sambil memandang gadis cantik itu. Apalagi yang aku inginkan? Aku benar-benar jijik sekali padamu. Berani-beraninya orang sepertimu melecehkan aku. Kamu tahu siapa aku? Lihatlah tampang miskinmu itu. Begitu teringat kembali dengan kejadian tadi, aku pun masih merasa jijik. Gadis cantik itu berseru dengan jijik. Itu urusanmu sendiri kalau kamu merasa jijik, tidak ada hubungannya denganku. Tolong minggir, aku mau keluar. Morgan agak kesal mendengar perkataan gadis cantik itu. Gadis ini sungguh menghinanya secara terang-terangan. Jadi, nada bicara Morgan pun lebih gusar. Kamu mau keluar? Gadis cantik itu tertawa dingin dan menunjuk-nunjuk Morgan. Jangan harap kamu bisa meninggalkan tempat ini kalau masalah ini tidak diselesaikan. Mau diselesaikan seperti apa? Morgan bertanya dengan tenang. Kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku. Setelah itu, menyingkirlah dari gedung ini. Dengan begitu, masalah ini bisa kuanggap selesai. Kalau tidak, akan kulaporkan kamu ke polisi. Seru gadis cantik dengan lantang. Benar, berlutut dan minta maaf pada manajer Purnama. Orang-orang di sekitar mulai ikut menimpali. Morgan tampak sangat tak berdaya berdiri di tengah kerumunan orang. Dia tidak menyangka wanita ini begitu keterlaluan. Padahal dia hanya memegang dadanya sekilas, tetapi wanita ini sampai menyuruhnya berlutut. Sialan, kenapa diam saja? Cepat berlutut, bentak satpam. Morgan menoleh ke arah satpam tanpa suara. Meskipun dia miskin, tetapi tidak berarti dirinya tidak punya integritas. Yeri Purnama, apa yang kamu lakukan di sini dengan membawa satpam? Pada saat ini, terdengar suara bentakan penuh emosi dari belakang Morgan. Semua orang yang mendengar bentakan ini pun terperanjat. Awalnya, Johnson hendak mengantar Morgan meninggalkan gedung Hitop. Bagaimanapun juga, Morgan sekarang adalah komisaris grup Hitop. Johnson yang merupakan bawahan Morgan, tentunya harus menyenangkan atasan yang punya harta triliun dolar lebih itu. Namun, Morgan pergi tergesa-gesa dan langsung memasuki lift, sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Lansen untuk mengantar. Johnson pun terpaksa menunggu lift tersebut naik kembali dan baru turun ke lantai dasar.
Begitu keluar dari lift, dia melihat seorang gadis cantik membawa segerombolan satpam untuk menghadang Morgan di depan pintu lift. Hal ini sungguh membuat Johnson berkeringat dingin saking kagetnya. Manajer Lewis, kenapa Anda kemari? Yeri berseru kepada sosok di belakang Morgan. Yeri, sedang apa kamu? Johnson bertanya dengan emosi. Manajer Lewis, pria miskin ini melecehkan manajer Purnama, makanya manajer Purnama memberi pelajaran pada orang ini, seru sang gadis resepsionis tanpa memahami apa yang terjadi. Pria miskin. Johnson tertegun mendengar perkataan ini, kemudian dia menunjuk dan berseru keras pada gadis resepsionis. Kamu dipecat sekarang juga. Bereskan barangmu dan pergi dari sini segera. Gadis resepsionis membelalakkan kedua matanya yang berkaca-kaca, ekspresinya penuh kebingungan. Manajer Lewis, aku. Kubilang kamu dipecat sekarang juga, apakah kamu tuli? Johnson membentak tanpa ekspresi, dia kemudian menoleh dan bertanya hormat pada Morgan. Komisaris Bahtiar, Anda baik-baik saja, kan? Maaf atas kelalaian saya karena tidak keluar bersama Anda. Tidak apa-apa, Morgan menjawab dengan datar. Semua orang tercengang dan tidak berani mempercayai perkataan Johnson. Manajer umum grup Hitop yang terkenal memanggil si miskin yang entah dari mana munculnya ini dengan sebutan komisaris. Komisaris, Yeri mematung sembari menatap Morgan. Manajer Lewis, ada apa ini sebenarnya? Tanya Yeri terbata-bata. Apanya yang ada apa? Masih tidak segera meminta maaf pada komisaris Bahtiar. Dia adalah komisaris baru di perusahaan kita. Bentak Johnson. Setelah mendengar perkataan ini, Yeri tanpa ragu segera berkata pada Morgan dengan ketakutan. Komisaris Bahtiar, mohon maaf sekali. Saya sungguh bodoh sampai berani menyinggung Anda. Mohon Anda jangan memasukkannya ke dalam hati. Usai berkata, Yeri segera membungkukkan badannya. Karena sebelumnya pakaian Yeri terkena kopi, ditambah lagi mengenakan kemeja berpotongan rendah, begitu membungkuk langsung tampaklah kulit putihnya. Morgan melongo melihatnya. Tak bisa dipungkiri, gadis bernama Yeri ini memang lebih menarik dibandingkan gadis-gadis di kampus. Hatinya langsung terpikat hanya dengan sekilas pandangan saja. Tuan Muda Bahtiar, apa yang ingin Anda lakukan terhadap orang ini? Tanya Johnson. Yeri kerakutan mendengar pertanyaan Johnson. Dia segera menghampiri Morgan dan merendahkan diri berkata, Tuan Muda Bahtiar, jangan pecat saya. Anda boleh menyuruh saya melakukan apapun, asalkan Anda tidak memecat saya. Grup Hitop adalah perusahaan besar yang diincar begitu banyak orang. Yeri sudah susah payah berjuang sampai ke posisi manajer yang gaji per bulannya minimal 200 juta. Dia tidak terima jika harus kehilangan pekerjaannya begitu saja. Melakukan apapun, Morgan tertegun melihat sikap Morgan yang demikian. Yeri merasa dirinya terselamatkan. Benar, selama Tuan Muda Bahtiar senang, saya bersedia melakukan apapun. Yeri berbicara sambil mendekati Morgan. Nada bicaranya penuh makna dan ekspresinya sangat menggoda. Dapat menjadi komisaris grup Hitop di usia semua ini, pasti punya latar belakang yang tidak biasa. Begitulah yang Yeri pikirkan. Oleh sebab itu, Yeri jelas sekali mempunyai maksud tertentu, jika bisa terjadi sesuatu antara dia dan Morgan, maka kedudukannya di perusahaan akan aman. Oke, kalau begitu, mulai hari ini kamu kerja di bagian kebersihan. Morgan berkata dengan wajah datar, kemudian dia langsung berjalan keluar dari perusahaan. Yeri termangu di tempat. Dia benar-benar malu dan tidak menyangka Morgan tidak terpikat oleh dirinya, sebaliknya malah memindahkan dirinya ke bagian kebersihan. Kamu sudah mendengar perkataan Tuan Muda Bahtiar tadi? Johnson bertanya tanpa ekspresi. Sudah. Jawab Yeri segera. Bagaimanapun juga, menjadi petugas kebersihan masih lebih baik daripada jadi pengangguran.